Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Bertemu lagi kita dengan pelajaran Bahasa Indonesia dengan Bu Neneng, Bu Gina, dan Bu Elin. Sebelum dimulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan hari ini kita akan membahas tentang menemukan isi cerita dan menyampaikan kembali dongeng binatang. Dalam tabel memiliki tokoh, karakter atau sifat tokoh, latar atau tempat, amanat atau pesan cerita. Yuk kita pelajari satu persatu. Unsur-unsur dalam cerita. Yang pertama ada tema. Tema adalah pokok pikiran yang melandasi sebuah cerita. Contohnya, ada cerita atau dongeng yang temanya tentang persaudaraan, tentang sahabat, atau tentang keluarga. Kedua, tokoh. Tokoh adalah pelaku yang berperan dalam cerita. Biasanya orang-orang atau benda-benda atau hewan-hewan itu disebut dengan tokoh. Kemudian watak. Watak adalah sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Jadi ada yang sifatnya sombong, ada jahat, ada sabar, ada suka penolong, dan lain-lain. Ibu akan persingkat ya. Tema adalah pokok pikiran, tokoh adalah pelaku dalam cerita, dan watak adalah sifat tokoh. Selanjutnya, unsur cerita lainnya. Yang pertama, latar. Latar adalah keterangan waktu, tempat, atau suasana cerita. Biasanya diterangkan waktunya kapan, hari atau tanggal, tempatnya misalkan di hutan, di rumah atau di mana. Suasananya bagaimana? Suasananya ramai atau sepi dan lain-lain. Kemudian alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang membangun cerita atau disebut juga susunan cerita dari awal sampai akhir. Terakhir ada amanat. Amanat itu berisi pesan yang terkandung dalam cerita. Biasanya seperti hikmahnya atau manfaat dan pelajaran. Ibu persingkat kembali ya. Latar adalah keterangan waktu, tempat, atau suasana. Alur adalah rangkaian peristiwa. Dan amanat adalah pesan dalam cerita. Selanjutnya kita akan membaca sebuah fabel atau dongeng yang judulnya Kisah Tupai dan Kera. Yuk dengarkan kembali dan perhatikan. Kisah Tupai dan Kera. Di sebuah hutan tinggallah tupai dan kera. Tupai dan kera hidup bertetangga. Namun, tupai tidak suka kepada kera. Pada suatu hari, tupai sedang berjalan-jalan sendiri. Ia pergi untuk mencari makan. Saat sore hari tiba, tupai pun bergegas pulang. Ia menyeberangi sungai yang deras. Malang bagi tupai, ia terpeleset saat menyeberangi sungai. Makanannya pun jatuh dan terbawa aliran sungai. Ia pun bersedih di tepi sungai. Kera melihat tupai yang sedang bersedih. Ia menghampiri tupai dan bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" tanya kera. "Makananku jatuh ke sungai dan aku sangat lapar," kata tupai. Merasa kasihan pada tupai, kera pun memberikan makanan yang ia punya. Tupai berterima kasih kepada kera. Mereka pun akhirnya berteman selamanya. Sekarang, yuk kita bersama-sama mencari unsur-unsur cerita dalam fabel ini. Berikut adalah unsur-unsur cerita. Yang pertama, judul. Judulnya adalah Tupai dan Kera. Tokohnya tupai dan kera. Latar tempatnya di hutan dan tepi sungai. Watak tokohnya yang pertama kera, bersifat penolong. Yang kedua tupai, bersifat tinggi hati atau sombong. Itu adalah unsur-unsur cerita dalam fabel Tupai dan Kera. Kita mengetahuinya dengan mencari unsur-unsurnya dalam fabel. Selanjutnya kita harus tahu nih, fabel ini menceritakan tentang apa dan apa amanat yang bisa kita ambil. Fabel tersebut menceritakan hubungan tupai dan kera yang bertetangga tapi bermusuhan. Mereka akhirnya bersahabat karena kera menolong tupai yang sedang kelaparan.
Pelajaran yang bisa kita ambil adalah kita harus berbuat baik kepada siapapun. Seperti kera tadi yang menolong tupai kelaparan. Meskipun kera tahu tupai itu tidak suka padanya dan bermusuhan, tapi kera tetap menolongnya, menolong kepada siapapun. Dan ketika ada orang atau teman kita itu tidak baik dan tidak suka ke kita, kita tidak boleh seperti mereka. Kita tetap harus menjadi baik dan menjadi yang berbeda. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.